Lokasi Kampung Malumkarta berada di Distrik Makbon, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Kampung ini terletak di pesisir pantai bagian utara Kabupaten Sorong dengan memiliki jarak sekitar 48 km dari kota Sorong yang dapat ditempuh dalam waktu sekitar 1-2 jam perjalanan menggunakan via darat. Oke, sekarang kita ada di Pantai Malumkarta, tepatnya tanggal 9 April, hari Rabu, jam 4. Kita lagi duduk santai-santai, menikmati jaringan karena di darat jaringannya kurang bagus atau sinyalnya kurang bagus karena mungkin terpele dari beberapa gunung, karena kita di darat sinyalnya ada di Tanjung Makbon karena towernya tidak terlalu tinggi, tapi kita harus manfaatkan pesisir pantai untuk kita main sinyal. Dan di belakang saya ada suatu pulau namanya Pulau yang teman-teman biasa dengar di sosial media atau internet, YouTube, TikTok. Pulau ini cukup kecil, di mana pulau itu adalah salah satu tempatnya kelelawar, dan sayang sekali kita datang dengan kondisi pantainya sedikit kotor. Ya, mungkin beberapa bulan ke depan ada sedikit kegiatan, nanti mereka akan melaksanakan gotong royong atau kerja bakti atau pembersihan pantai supaya pantai ini bisa bersih, jadi tempat wisata yang bagus. Sekarang sekitar jam 9 lewat, tepatnya kita akan mau lihat mereka pembuatan sagu di Kampung Malumkarta. Mungkin kurang lebih perjalanan 1 kilo. Nanti mereka ada mungkin tokok-tokok sagu, prasagu. Terus kita melihat bahwa proses ini dibuat seperti begini dengan tradisional, dan biasa teman-teman yang makan papeda tuh nanti lihat mereka proses pembuatan sagu itu bagaimana. Oke. Perjalanan menuju tokok sagu sekitar 800 meter, dan saya bersama Marto melihat proses tokok sagu di Kampung Malumkarta yang masih bersifat tradisional. Oke, setelah kita perjalanan dari depan ke dalam, saya dikasih tahu sama Marto ini adalah pohon mangga yang baru pertama kali lihat sebesar ini. Katanya kalau dia musim berbuah, tanah-tanah ini full dengan mangga ini, guys. Teman-teman, sekarang saya sudah di tempat sagu. Ini adalah pohon sagu yang besar sekali, sangat besar. Dan ini adalah tempat nogak sagu atau proses pembuatan sagu. Ini yang lamanya. Kemudian sebentar yang kita lihat di bagian belakang sudah kelihatan tenda biru, dan kita nanti akan jalan ke belakang. Nah, perjalanan mungkin sekitar tidak sampai 1 kilo. Saya pikir 1 kilo, tapi ternyata tidak, palingan cuma 800 meter. Nah, ini tempat proses yang lamanya tempat memerah sagu. Pagi. Selamat pagi semua. Bapak. Pagi Mama. Ya pagi. Ada bikin apa nih? Mama semangat sekali. Mama ramas ini. Ramas sagu Air yang jatuh ini, air yang bawa sagu ini sudah pesantren. Nanti Mama buang ini dulu, nanti baru anak ambil gambar yang saya baru angkat. Nanti japu air itu putih. Ini jasu, ini jadi ramas lama jadi sama buah. Tadi sudah dari sana dengan Bapak, sekarang dengan Mama. Tadi Mama sudah jelaskan sedikit nama asal usul dari Mama dong. SD Mama dong sudah nogok sagu sampai sekarang Mama sudah pintar, Mama sudah pintar, Mama Iya. sagu. Mama sudah umur
63, Mama sudah 63 tahun. 63 tahun. Iya, Mama lahir 61. Mama 61. Mama umur 63 tahun. Teman-teman bayangkan saya dari SD ikut Mama dari turun temurun tradisi sampai Mama sudah 63 tahun. Nah ini dari Mama sudah Sudah bekerja dari Tom punya orang tua dong sudah mati. Terus langsung lanjut. Iya. Habis dari sini Mama langsung angkat pakai sendok kayu, Sendok kayu. taruh sagu langsung ke noken, Oke. bawa ke kampung. Kalau Mama dong mau jual, ada yang mau beli 50.000. 50.000. Jadi begitu teman-teman, cukup alam yang luar biasa. Alam Papua bukan hanya sekedar tempat wisata, tempat berburu liar, tapi inilah hasil dari Papua. Mama Papua. Biasa orang bilang tanah mama, ini sudah tanah mama. Sagu, papeda, Sepeda. apa lagi kamu tahu itu, nanti sebentar kamu lihat. Ambil dari dulu. Iya. Tradisi tokok sagu merupakan salah satu warisan budaya yang sangat penting bagi masyarakat adat Moe Kelim di Malumkarta. Dengan proses ini, tidak hanya sekedar aktivitas untuk mendapatkan pangan pokok, tetapi juga menjadi bagian dari identitas, kebersamaan, dan kearifan lokal yang diwariskan turun-temurun. Bios, atau yang biasa disebut Mama sendiri. Beliau merupakan orang tua yang sudah lama bertani dalam toko sagu sejak dini. Dengan bertani ini, Mama Justina juga menjual hasil kebunnya akan dibawa ke kampung dan membawa hasil sagu juga ke Sorong kota. Oke teman-teman, sekarang kita berada di rumah produksi masyarakat hukum adat Malumkarta. Di sini merupakan tempat kelompok-kelompok ekonomi yang dibentuk oleh Yayasan Konservasi Alam Nusantara untuk memproduksi bahan-bahan atau olahan-olahan lokal yang dipasarkan ke beberapa tempat di Sorong kota ataupun keluar. Di sini masyarakat hukum adat atau kelompok-kelompok yang sudah dibentuk ini, ada beberapa kelompok yang sudah dibentuk, yaitu ada kelompok Osinana, kelompok Woronai, dan juga ada beberapa kelompok seperti PKB dan ada kelompok lainnya. Namun sementara ini mama-mama dan juga kelompok-kelompok yang ada di rumah produksi ini merupakan kelompok Osinana dan juga kelompok Woronai yang membuat noke, membuat pisang, dan juga membuat sambal ikan sako atau biasa disebut dengan masos. Mari kita lihat. Adapun rumah produksi yang baru diselesaikan untuk pusat aktivitas kelompok masyarakat, di mana produk-produk seperti noken, sambal ikan, dan keripik akan diproses dan dipasarkan secara kolektif. Kelompok UMKM di Kampung Malumkarta mengelola hasil panen seperti singkong, pisang, dan sagu menjadi aneka produk olahan. Salah satu inovasi yang menonjol adalah pelatihan pengolahan pisang menjadi keripik serta pendampingan bagi kelompok masyarakat yang berkelanjutan. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya kita pergi ke Kampung Toleransi, yaitu Kampung Asbaken, yang terletak di Distrik Makbon, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Oke teman-teman, sekarang kita berada di Asbaken, tepatnya di Distrik Makbon, Provinsi Papua Barat Daya. Kalau teman-teman dengar fak-fak sebagai kota toleransi, teman-teman harus tahu ada satu tempat juga di Kota Sorong, yaitu Kampung Asbaken. Kampung ini di Distrik Makbon, Kabupaten Sorong. Yang unik teman-teman, kampung ini mempunyai gereja yang langsung berhadapan dengan masjid. Dan kampung ini juga disebut sebagai Kampung Toleransi. Oke, nah cukup indah dengan kampung ini. Ada gereja dan ada masjid saling berhadapan. Inilah Kampung Toleransi di Kampung Asbaken. Halo.
Oke teman-teman, kalau kemarin kita sudah mengunjungi tempat Tokok Sagu, Kampung Asbaken, dan juga beberapa tempat wisata lainnya. Sekarang kita akan pergi ke salah satu kampung wisata yang berada di Kota Sorong, yaitu Kampung Malagufuk. Perjalanan dari Kampung Malumkarta membutuhkan waktu sekitar 30 menit. Adapun hamparan aspal yang retak yang mengakibatkan perjalanan kita sedikit terhambat. Oke, sekarang kita sudah sampai di jalan masuk Malagufuk, dan perjalanan mungkin ke dalam sekitar kurang lebih berapa kilo? 3 kilo. Nah, jalannya sudah cukup lumayan bagus. Papan selama 3 kilo ke dalam kita jalan. Oke, sebelum kita masuk kita harus memastikan berapa kilo dan berapa meter ke dalam kita harus pakai aplikasi running. Oke, tandanya kita harus jalan, dan ini pakai SW Map untuk menandai kalau kita ketemu apa. Spesies mungkin Kita langsung foto. boleh foto, tapi ini saya buat untuk apa, pakai lihat jalur trekkingnya aja. Oke, jadi mungkin seperti ini. Gas. Teman-teman, sekarang kita sudah tiba di Kampung Malagufuk. Kurang lebih tadi sekitar 3 kilo kurang lebih, dan perjalanan kurang lebih hampir 30 menit, hampir 1 jam. Puji Tuhan, kita sekarang tiba jam 8 lewat dan sedang menginap di rumah teman kami. Ini juga adalah rumah dari kepala kampung persiapan PNT dari Malagufuk, dan kami akan menuju ke wisata burung besok hari. Andi, tanya Tabita dengan Jun itu. Tabita dan Jun dari Salsi. Kakak Tina bilang ini, kalau mesti tahu sepak dia. Kau bilang Mama Ade baru kamu datang sepak dia. Malam hari pun telah tiba di Kampung Malagufuk, di rumahnya kakak Opior, dan kami berkumpul menikmati sepotong sagu untuk membahas agenda kita di esok hari. Oke, selamat pagi dari Indonesia bagian timur. Hari ini kita mau masuk untuk melihat burung Bird of Paradise yang ada di Kampung Malagufuk, kampung persiapan. Jadi apa, cendrawasih dia agak sensitif. Itu pas nyala senter kah, begitu juga tidak boleh. Kalau jangan perlu lihat, itu yang nggak terganggu baru terbang. Dengan keterbatasan alat dan lensa yang dibawa oleh saya, sayang sekali momen gambarnya kurang jelas untuk direkam, dan kondisi baterai saya mulai habis, dan untung saja ada kamera backupan yang dikasih oleh Andi untuk merekam burung kampung Malagufuk. Adapun bantuan teropong dan kamera miliknya Andi yang bisa di backup untuk mengambil gambar yang sangat jelas. Akhirnya sudah tidak sabar untuk melihat burung surga yang sangat cantik di tanah Papua. Saya mengarahkan teropong untuk melihat Bird of Paradise yang masih terlindungi dengan baik dengan suara yang indah. Dan tidak sia-sia, saya mengunjungi Kampung Malagufuk. Dengan hamparan luasnya hutan yang membentang, kawasan ini menjadi rumah bagi beragam habitat yang mendukung kehidupan berbagai spesies flora dan fauna. Hutan yang lebat dan kaya akan sumber daya alam menyediakan tempat berlindung para spesies burung. Ini cenderawasih pada umumnya toh. Tapi kita di Malagufuk ini kita punya 5 jenis cenderawasih. Ada cenderawasih kuning, leser, terus ada cenderawasih 12 kawat, terus ada king bob, cenderawasih raja merah yang kecil, terus ada magnificent yang hitam dada biru, terus ada benarotan yang magnificent EOP.
Kalau cenderawasih itu biasa keluar, mereka ikut arah matahari. Dan matahari begitu mau keluar, baru mereka lagi bermain. Nanti mereka bermain sampai jam-jam 7 atau jam 8 sudah. Itu waktu sudah bisa selesai, mereka pergi cari makan. Nanti kembalinya lagi sore, sekitar jam 3 atau jam 4 sudah bisa kembali. Oke teman-teman, tanpa tidak disengaja saya sementara merekam pintu gerbang dan ketemu suatu tim dari Bogor. Mereka lagi membuat film tipis-tipis tentang Malogufu, cerita bagaimana sejarah-sejarahnya. Lumayan top, bagus. Di belakang saya alatnya canggih-canggih. Mau Yoki aja, Yoki mau ngomong soal kasuasan. Oke. Oh kembali nanti Kembali lagi baru. Iya. Oke, teman-teman, hari ini saya bersama teman-teman dari TKM Nusantara dari Bogor. Iya. Oke, Bang, salam kenal. Salam kenal. Oke. Salam kenal, Bang. Oke, sampai ketemu lagi Arthur ya. Iya. Thank you Arthur, jangan lupa WA ya. Siap, Bang, sudah di WA. Hari ini ada yang menarik karena hari ini sunset di Malumkarta cukup indah yang menerangi bibir pantai Malumkarta sampai dengan Pulau Teman-teman bisa lihat Pulau yang mempesona dengan terikan sunset yang membuatnya terlihat indah. Selamat datang di Kampung Malumkarta. Cerita kita boleh selesai, tetapi kenangan dan kebersamaan yang kita lalui tidak akan pernah saya lupakan bersama sahabat saya. Terima kasih Malumkarta telah menjadi rumah untuk kami tinggal dan mengenal budaya yang berada di dalam kampung tersebut kurang lebih 3 bulan. Saya Arthur Calvin Watemena dan John Gobay izin pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya.